Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Kayla Mira Anindya, NIM 1104623004. Saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai produksi media pembelajaran konvensional sederhana. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan materi yang akan kita bahas dalam waktu ke depan. Jadi yang pertama ada dasar media konvensional dalam Penmas, prinsip desain media konvensional, pemanfaatan media cetak dalam Penmas, tantangan dan solusi penggunaan media konvensional, lalu yang terakhir ada mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Yang pertama kita akan membahas tentang media konvensional dalam Penmas. Nah, di sini ada pengertian. Jadi pengertiannya itu adalah alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Karakteristiknya yang pertama tentu harus ada aksesibilitas yang dimana ini mudah diakses oleh anggota masyarakat. Lalu tangibilitas yang dimana ini bersifat nyata dan ada fisiknya. Lalu yang ketiga ada kesederhanaan, jadi menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas. Dan ada fleksibilitas gitu ya. Lalu yang terakhir ada efektivitas biaya, jadi biaya yang dikeluarkan harus murah gitu. Lalu yang kedua ada prinsip desain media konvensional. Yang pertama, prinsip-prinsipnya ada apa saja, yaitu ada kejelasan dan kesederhanaan, daya tarik dan kekuatan visual, relevansi dan kontekstualisasi, interaktivitas dan partisipasi, aksesibilitas dan inklusivitas, dan umpan balik dan iterasi. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan media cetak dalam Penmas. Jadi yang pertama ada signifikansi. Jadi signifikansi itu harus ada yang jelas gitu dalam pembelajaran media konvensional ini. Jadi harus meliputi ada aksesibilitas, tangibilitas, dan efektivitas biayanya. Lalu yang contoh kemudian ada contoh aplikasinya. Jadi misalnya ada dalam kampanye kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi ada selembaran. Jadi isinya jadi bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular gitu ya. Jadi informasi tentang keharusan tangan, vaksinisasi, dan pengenalan gejala gitu. Lalu ada praktiknya. Praktiknya di sini tuh misalnya kita harus memaparkan tentang terminologi asing gitu ya. Jadi pembaca bisa memahami isinya. Kemudian ada pemanfaatannya. Di sini pamfletnya gitu menampilkan informasi tentang langkah-langkah kesehatan preventif, tips nutrisi, dan sumber daya kesehatan setempat gitu. Lalu yang ketiga ada tantangan dan solusi penggunaan media konvensional. Nah, di sini ada tantangan itu ada akses terbatas ke sumber daya, lalu ada hambatan teknologi gitu ya. Jadi nggak semua masyarakat bisa menjangkau platform online gitu ya. Lalu ada keragaman budaya dan bahasa. Jadi kita harus menyesuaikan materinya dengan budaya mereka, dengan bahasa mereka. Jadi dapat diakses oleh beragam audiens dan ini tentu saja menjadi tantangan gitu. Lalu ada keberlanjutan dan masalah lingkungan. Nah, solusi ini kita bisa meningkatkan kemitraan yang kolaboratif. Jadi kita bisa kerjasama dengan mitra-mitra di luar. Lalu pendekatan hibrida. Jadi kita bisa menggunakan mencampurkan dengan teknologi yang seru gitu. Jadi kita bisa gamified gitu. Jadi bisa lebih interaktif gitu. Lalu ada kompetensi budaya dan lokalisasi gitu ya. Lalu jadi kompetensi dan bergengsi itu kayak memprioritaskan konteks ini dalam anggota masyarakat. Jadi mereka tuh ada rasa memiliki dan kepemilikan gitu. Lalu yang terakhir ada pertimbangan lingkungan gitu ya. Jadi kita kalau misalnya bikin ini harus mempertimbangkan lingkungannya. Ini tuh kayak ramah atau tidak gitu. Ramah lingkungan atau tidak. Lalu ini mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital ya. Nah, manfaat integrasi ini yang pertama adalah jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas, peningkatan keterlibatan dan interaktivitas, pengalaman belajar yang dipersonalisasi, lalu umpan balik dan real time. Nah, contohnya tuh seperti apa sih? Nah, contohnya nih kita platform pembelajaran online dengan dukungan cetak gitu ya. Jadi platform pembelajaran online itu bisa menggabungkan materi cetak sebagai sumber daya tambahan untuk mendukung keterlibatan dengan pemahaman peserta gitu ya. Jadi misalnya nih kita bikin kursus online tentang literasi keuangan. Terus habis itu kita menyediakan
lembar kerja, infografis, dan panduan belajar yang bisa diunduh dalam format yang dapat dicetak. Jadi peserta tuh bisa mengakses dan meninjau konten secara offline atau menyesuaikan pengalaman belajar sesuai dengan ya kemauan mereka gitu. Lalu ada tantangan. Nah, tantangan itu ada kesenjangan digital gitu ya. Terus habis itu ada kekurangan warga dalam melek teknologi gitu. Lalu dan privasi dan keamanan data gitu ya. Dimana kita semua tahu kalau privasi dan keamanan data dalam website itu kadang suka kebobolan gitu. Jadi kita harus make sure kalau privasi dan keamanan data warga itu secure. Oke, nah jadi kesimpulan ini, produksi media pembelajaran konvensional sederhana itu memerlukan proses yang sistematis dan kolaboratif. Jadi harus melibatkan berbagai tahapan dan pemangku kepentingan. Jadi kita bisa memanfaatkan praktik terbaik dan keahlian dari berbagai ahli gitu. Jadi pendidik bisa menciptakan materi yang berkualitas tinggi dan mendukung pembelajaran dan memberdayakan masyarakat gitu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.